Halo, Coach Reza. Aduh, selamat pagi. Boleh dong bergabung di sini ya teman-teman, halo. Water Dragon. Nah ini dia, Wushu. halo. Water Dragon, halo. Halo. Silakan, Oke. silakan. Kita boleh kita Kita kasih berdiri, yuk, silakan. boleh. Kita bergabung di sini ya. Nih tadi keren-keren banget ya, Kak, ya. Nah ini dia. Nah ini boleh dikenalin dong ada siapa aja, Coach? Di samping saya dimulai dari Keita. Hai Keta. Ya, sebelahnya ada Alba. Halo. Selanjutnya Yuda. Ayuda. Selanjutnya El. El Dan dan yang terakhir Kenny. tepuk tangan dulu dong, nih rame banget di studio tapi sepi banget kayaknya. Dan ini Tuh. panggilnya Shifu Romi, betul Shifu ya? Romi. Oh, Shifu Romi. Saya udah mau coach saya. Sekarang saya pengen dilatih sebenarnya sama Shifu ya. Nah, kalau misalnya berbicara soal wushu, ini apa sih bedanya sebenarnya? Katanya ada bedanya wushu modern dan juga Ya. yang tidak begitu, Shifu. Jadi antara wushu modern atau wushu tradisional itu pada dasarnya dari aliran bela diri yang sama. Oke. Hanya secara spesifiknya wushu modern itu gerakan yang sudah dikembangkan menjadi gerakan-gerakan yang sudah menjadi standarisasi. kayak tadi tuh ya? Jadi menjadi olahraga berprestasi. Jadi wushu dikembangkan seperti itu. Oke. Kalau untuk tradisional sendiri itu gerakan murni dari aliran bela diri itu tersendiri. Nah, contohin dong kalau gerakan murni dari aliran tradisional sama modern bedanya apa yang Disiplin bisa yang- terlihat secara signifikan dari gerakan wushu? Lebih ke karakteristiknya. Oke, misalnya kayak gimana kalau misalnya tradisional? Kalau tradisional, misal contoh, Contoh. apa namanya, mabuk ya. Oke. Jurus mabuk. Nah, tapi ini buat latihan ya, tidak bisa dicontoh ya, begitu ya. Oke, silakan. Gimana Mabuk, kalau misalnya? mungkin dari karakternya dan lebih menghayati satu. Oke, Seperti itu. itu tradisional. Tradisional. Kalau modernnya? Modern itu jadi udah ada gerakan-gerakan yang sudah standarisasi seperti pukulan basic, Oke. seperti tendangan, seperti itu. Ya. Itulah yang memang Detailnya seperti membedakan itu ya. detail dari yang Basic-basic, modern iya. dan juga tradisional begitu ya. Iya. Oke, nah di wushu kan juga ada 2 disiplin ya. Shifu itu kayak gimana sih? Ada apa perbedaannya? Jadi di wushu itu ada 2 disiplin. Yang pertama disiplin taolu. Disiplin taolu itu kita peragaan seninya. Oke. Seperti yang tadi barusan atraksi. Nah. Itu taolu. disiplin taolu. Sedangkan kalau disiplin santa atau sansau itu perkelahiannya, nomor perkelahian. Seperti kayak boxing. Nah itu dia. Semuanya ini kan pasti butuh pemanasan, butuh latihan. Kalau begitu tadi saya dibisikin katanya Ella sama temennya mau pemanasan dulu. Boleh silakan pemanasan dulu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sini. Nah kalau misalnya kita di sini aja, nah bertiga. Nah misalnya wushu sendiri sebenarnya ini sebenarnya perlu latihan atau memang perlu ada bakat atau emang karena suka aja supaya kita tuh bisa tertarik untuk ikut wushu. Sebetulnya latihan wushu itu bisa karena memang suka, karena memang punya bakat. Lalu? Untuk latihan memang wajib dipersiapkan untuk latihan wushu itu sendiri. Oke, berarti Oke. pokoknya practice makes perfect ya. Nah ini Betul. sama kayak teman-teman yang udah ada di sini, ada Keita, ada Yuda, sama Albakir. Nih teman-teman udah ikut wushunya dari kapan? Dari Kalau kita aku mungkin? dari kelas 6 SD. Dari kelas Sekarang SD sekarang? Kelas 6 SD juga semester 2. Kuliah. Oh. 3 SMA. 3 SMA. Oh, ya, dari cukup lama SMA. ya. Oke. Kalau Albakir? Kalau aku mulai wushu itu dari kelas 3 Dari kelas 3. 3 SD. Oke. Sekarang? udah kelas 2 SMA. Lama juga ya. Kalau Yuda? Kalau aku dari kelas 7 SMP. Terus sekarang udah SMA? Sekarang udah kelas 1 SMA. Kelas 1 Oh, oke. SMA. Nah, kenapa sih kalian tertarik untuk ikut wushu gitu? Apa yang membuat kalian tertarik? Apa karena nonton film atau sebagainya atau mungkin dorongan para orang tua? Gimana? Ikut wushu kan? Boleh, silakan. Kalau aku waktu itu, aku kan dulu gimnastik. Terus Oh, aku oke. pernah itu yang bawa board untuk di Asian Games Junior. Terus pas di situ aku ngeliat ada pertandingan wushu, terus kayaknya menarik gitu. Keren kan ada atraksinya gitu. Nah, Oke, kalau Al-Bakir?
Kalau aku awalnya cuman iseng ikut buat ngisi waktu senggang, terus lama-lama lihat-lihat video wushu yang di YouTube, itu aku tertarik sama lompatan-lompatannya kayak ada tadi Cekong Fan, Bailian atau Sun Fei Chao. Jadi aku tertarik buat mempelajarinya. Udah bisa sekarang? Udah, Coba dikit dong, contohin boleh nggak? Langsung saya Dikerjain todong. kan? Gimana? Yang udah latihan dari SMP sampai sekarang SMA, yang buat tertarik ikut wushu, boleh dicontohin? sedikit ya. Nah, sedikit aja. Nah, yang tadi ada Cekong Fan. Gini. Jangan. Nggak boleh, harus latihan Hanya dulu dia ya. profesional. Oke. Nah, kalau Ida, apa yang membuat Ida tertarik untuk Tertarik. mengikuti wushu? Sebelumnya tuh aku tuh belum pernah kenal sama wushu dulu. Kenalin sama siapa? Sama kenalnya. Bati? Oh, bukan ya? Dikenalin tuh sama ayah. Oh, oke. Akhirnya tertarik pas ngeliat tertarik, akhirnya cari tempat terdekat buat latihan, kira latihan. Oke, Kayak jadi dua memang tenaga nih ya. ada dorongan juga dari ayah begitu ya, Iya. mendukung bahwa untuk udah mengisi waktu luangnya ikut wushu aja Iya. gitu ya. Oh, keren ya. Siva, menarik tadi kalau kita lihat kalau teman-teman tadi pas lagi atraksi itu kan pakai musik. Nah sebetulnya apa sih peran musik itu? Apakah memang kalau lagi atraksi wushu itu harus pakai musik atau gimana? Jadi peran musik sendiri itu sebetulnya hanya untuk penyemangat. Nah, tapi kalau untuk kayak seperti tanding, untuk kategori tertentu itu tidak memakai musik. Tapi ada Oke. nomor Tai Chi, itu memang memakai musik. Oke. Jadi memang ini supaya untuk penyemangat teman-teman Penyemangat semua kalau pada saat latihan perform. wushu dan Iya. juga tampil begitu ya. Tampil, Nah, betul. kabarnya nggak cuma teman-teman kita yang seumuran sama saya ini, ada adik-adik kita juga yang juga jago namanya latih wushu. Tapi nanti habis iklan kita akan kasih lihat ke pemirsa Kompas TV sampai Indonesia Pekan. Kira-kira seperti apa adik-adik kita tampil dengan wushunya. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.
gitu dia. Masih semangat? Masih. Oke, kita kenalan dulu. Keren. Sifu boleh dikenalin dong siapa-siapa aja di sini kali ini? Oke, ini Kita ada agak maju boleh ya? Oke, Ya. nah. Ya, di samping saya ada di kita namanya Marvelo ini yang besar. Oke. Sampingnya ada Prince, lalu Arkan, lalu Hana, setelahnya Farah, dan terakhir Kiandra. Oke, nah ini kalau kita berbicara soal wushu itu sebenarnya bisa dilatih atau diikuti oleh usia berapa aja sih? Jadi setiap anak itu mempunyai potensinya berbeda-beda. Ya. Jadi ada yang ada nih kasus saya punya murid usia 4 tahun itu sudah latihan karena memang anaknya aktif dan juga bisa mengikuti. Oke. Ya. Oke, dan Nah, masih lentur juga kali ya badannya, Iya, betul. jadi lebih bisa apa ya, latihannya lebih mudah gitu Iya. dibanding Oke. kalau udah dewasa. Ada anak usia 4 tahun. Sebenarnya manfaatnya apa sih untuk anak-anak wushu sendiri? Manfaatnya untuk anak-anak itu melatih kekuatan, melatih stamina. Oke. Nah, untuk melatih kelenturan kayak contoh tadi yang terakhir Kiandra. yang Kiandra Oke. ya melatih kelenturan. Terus melatih koordinasi tubuh seperti itu. Oke, tadi kalau dilihat peralatannya agak-agak bahaya ya, kayak ada tongkat segala macam. Nah, Betul, itu gimana sih, Bu? Apa sih peralatannya kalau buat wushu? Kalau tadi palsi ya ini ya. Sebetulnya Shifu ya? ini alat-alat yang memang khusus untuk peragaan. Jadi Oh, oke. bukan yang aslinya. Bukan yang Oke. asli. Jadi tidak bahaya. Oke. Nah, ini yang saya juga pengen tanya nih sama Baju. Farnisa ya. Nah, kalau misalnya latihan kamu dari kapan dan kenapa suka tertarik sama wushu? Boleh. Aku latihan wushu Nggak apa-apa, agak. di Nah, oke. kelas 4. Nah, dari kelas 4. Sekarang kelas? Sekarang aku kelas 6. Oh, kelas 6. Kenapa suka wushu? Jadi dulu di sekolah aku, waktu aku kelas 1 tuh ada ekstrakurikuler wushu. Nah, terus berhenti karena ada pandemi. Nah, waktu umur 4 tahun, papa aku nemu kayak tempat wushu gitu yang sekarang aku belajar. Ya. Nah, jadinya aku masuk ke situ deh. Oh, jadi memang dari awal memang udah suka sama wushu ya Farnisa ya? Kukira gara-gara pengen teriak-teriak aja. Wah, karena tadi paling kencang teriaknya, ya kan? Selain itu, apalagi sih yang kamu suka dari wushu? Mungkin karena gerakan-gerakannya unik buat aku. Kira-kira Jadi unik pertama kali yang kamu belajar apa? pertama kali yang aku belajar sih jurus dasar. Kayak gimana jurus dasar? Boleh dong dicontohin? Kerjain lagi kan ini. Sini aku bantu pegang mic-nya. Nah, silahkan dicontohin. Nancen aja. Nancia katanya, oke. Boleh sedikit aja, kalau panjang durasinya habis Kak. Oke, keren banget. Nah, Hana, kamu kelas berapa sih sekarang? Kelas 4. Nah, kenapa kamu suka wushu? Pertama kali aku tuh ketemu wushu itu, aku tuh lama-lama tuh suka. Karena menurut aku tuh dia tuh unik dari baju sama gerakannya. Oke. Dari baju sama gerakannya. Gerakan pertama kali yang kamu belajar apa? Dasarnya. Kayak gimana? Boleh tunjukin? Aduh, Nancen aja lah ya. Boleh, silahkan. Weh! Nah, Civo boleh dong dijelasin sebenarnya seperti apa sih ini gerakan adik-adik kita tadi dari mulai Farnisa sama Hana? Dijelasin dong gerakannya tadi. Tadi sudah ada penampilan dari adik-adik kita itu sebetulnya mempunyai dua aliran. Oh. Aliran kungfu selatan dan kungfu utara. Jadi kalau yang teriakan tadi itu di kungfu utara, kungfu selatan. Oke. Nah, caranya buat pemirsa Kompas TV yang ingin bergabung dan ingin latihan dan belajar dan mencari tahu soal wushu bisa kemana? Bisa tengok di IG kita Water Dragon Wushu _official. Oke, jadi itu ya memang siapapun bisa bergabung begitu ya? Siapapun bisa asal punya semangat. Oke, nah katanya juga nanti akan perform lagi begitu ya? Ya, kita minta diajarin dulu kali ya. Boleh. Gimana nih yang simpel-simpel aja mungkin Sifu buat kita biar tahu nih. Iya. Siapa nih yang mau ngajarin? Sifu atau siapa? Sifu boleh? Boleh, ya. Ya.
Jadi boleh di sini kakak siapa Boleh, yang kita- mau latihan Oke. ini gampang. Paling cuma boleh. ada Gampang backflip, menurut Sifunya deh Iya, ya. iya. backflip 1 kali gitu. Boleh ditunjukin dulu Oke, nggak sih Bu? gerakan basic di wushu itu sendiri gampang. Contoh kayak pukulannya, latihan dasar pukulan. Oke. Nah, jadi ini pukulan ini harus bentuk dan tekniknya harus rapi. Dimulai dari pinggang, telapak tangannya ke atas, tusuk ke depan, putar. Seperti ini. Tusuk Oke. depan, putar. Jadi tidak diputar di awal. Oh, oke. Nah, jadi harus betul-betul detail. Dan harus teriak. Boleh ditutup ngeluarin semangat Oke, ya. boleh kita coba latihan. Iya. Kita bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3. Jo, Hoi! Jo, Hoi! Jo, Hoi! Jo, Hoi! Jo, Hoi! Jo, Hoi! Jo. Yeay, kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Nah, tadi juga mungkin belum dibahas ya soal bajunya kan beda-beda nih Reza. Betul. Menariknya tadi ada yang warna-warni juga. Ada apa ya ciri khas atau apa yang tertentu Shifu Romi soal baju wushu-nya itu? Khusus nggak sih? Baju wushunya memang khusus, cuma untuk warnanya itu menyesuaikan dari karakteristik anak dan juga kecocokan antara warna kulit dengan seragam. Jadi bebas. Itu dipas-pasin aja gitu ya. Iya. Kalau saya juga pas lah ini bajunya lah Pas ya. banget. Pas banget ya. Oke, terima kasih. Jangan jadi paksa Shifu Romi. Nah, kalau misalnya teman-teman atau adik-adik kita ini mau latihan, biasanya latihannya di mana sih, Sifu? Anak-anak ini latihan di pusat latihan di halaman KONI di Bekasi. Oh, di Bekasi. Atau kalau misalkan teman-teman ingin tanya info itu, kita bisa kontak di IG kita, Water Dragon Wushu _official. Oke, gitu. Nah, Water Dragon Wushu kalau misalnya official. yang perlu diperhatikan, yang perlu dilakukan buat orang-orang yang ingin baru pertama kali join, apa tuh? Selain niat yang kuat untuk bisa bermain wushu, apa lagi? Jadi untuk latihan itu sendiri kita cukup memakai pakaian yang nyaman dan juga sepatu. Kenapa pakai sepatu? Karena Oke. kan wushu itu tadi lihat ada lompat-lompatan, Betul. gerakannya fleksibel. Nah itu mencegah jari kaki itu cedera. yang kepekat flat juga ya, gitu. Jadi Iya, biar, dan juga lebih aman. Dan juga pakai celana olahraga. yang nyaman, Oke, ya. itu dia yang memang harus diperhatikan. Iya, betul. Nah, kabarnya juga selain latihan ada event-event juga nantinya yang akan Betul. diselenggarakan. Apa tuh? Event apa tuh, Sifu? Dalam waktu dekat ini kita ada di bulan November. Itu kejuaraan tingkat nasional. Oke. Kebetulan eventnya itu di UI Depok. Oh, Depok. Oke, ini teman-teman pada ikutan juga berarti Iya, nanti. ini- Ih, semangat ya. Dan bulan Desember itu ada tingkat kejuaraan dunia kungfu tradisional di Bali. Pertengahan Keren. Desember. Nah ini juga ikut. Weh. Nah, kalian untuk persiapan event ini apa yang sudah dilakukan? Biasanya kalau kita mau tanding itu memang latihannya lebih intensif setiap minggunya gitu. Oke. Nah, ada nggak salah satu ciri gerakan yang memang, wah kayaknya nanti aja nih saya tampilkan pada saat lomba atau event gitu? Ada sih, tapi belum bisa diperagakan. Belum bisa dirahasia. Bukan Nah, kalau karena memang tempatnya kurang safety. Oke, jadi Kalau memang harus- peragaan yang lebih atraktif itu kan di bawahnya ada matras, jadi bantalan. Jadi Kalau- ketika mereka jatuh pun tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau Hindari wushu itu cedera memang juga juga ya. harus Iya. proper tempat-tempatnya begitu sih, Betul, supaya iya. lebih aman juga bagi Iya. para pelaku wushunya. Nah, Yuda, apa yang memang bisa disampaikan mungkin buat anak-anak muda seumuran Yuda yang supaya bisa tertarik ikut wushu, terus juga siapa tahu punya kesempatan ikut bertanding melawan dan mengharumkan nama Indonesia begitu. Apa yang ingin disampaikan Yuda? Yang penting disiplin dan kerja keras, terus sabar juga, karena latihannya, terus nggak boleh bosen deh pokoknya. Oke, jangan Iya. bosan. Disiplin itu yang memang menjadi patokan ketika kalian ingin tampil maksimal begitu dalam wushu ya. Oke. Oke. Nah, terakhir boleh disampaikan apa, Sifu, buat pemirsa Kompas TV mungkin yang bisa berpartisipasi dalam wushu Indonesia, mengharumkan nama Indonesia? Oke, untuk pemirsa di rumah, jadi harapan saya sebagai pelatih untuk orang tua
untuk memasukkan komunitas-komunitas positif yang untuk kedepannya memang terjauhi dari pergaulan-pergaulan yang mempengaruhi untuk ke arah negatif. Betul. Oke, jadi ke arah yang lebih positif, salah Iya. satunya dengan wushu. Jadi ini dengan ya. kesibukan wushu itu. Oke, baik, terima kasih Ya, sekali terima lagi kasih, buat Mas Sifu, Dragon buat Wushu. teman-teman semua, dan Ya. katanya Ya. mereka ingin menampilkan perform buat kita semua yang di studio dan juga di rumah, kira-kira seperti apa. Tapi sebelum itu kami berdua harus pamit. Ya. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Silakan.